Kalau SQL itu sebenarnya kan kayak bahasanya kan, SQL. Nah, dia itu produknya banyak, ada PostgreSQL, ada MySQL, ada SQL Server, dan lain sebagainya. SQL Server ini punyanya Microsoft, kalau MySQL ini community, Postgre ini community gitu lah. Gitu-gitu lah, nggak perlu di itu. Tapi intinya ketiga hal ini sama. Nah, apa yang membuat mereka sama? Ada tiga tiga apa ya istilahnya ya? Tiga sifat lah ya. Ada DDL, ada DML, ada DRL. DDL ini kayak sintaks perintah perintah untuk membuat database, membuat tabel, sama manipulasi struktur tabelnya. Sebelum ke sini Din, eh zoom dikit, Din. sebelum ke sini itu kita harus paham dulu nih sebenarnya database itu apa sih? Terus kayak gimana gitu kan ya. Database itu Din, kenapa, Din? Jari lu, Din. nggak tahu. Database itu sebenarnya mirip kayak Excel. Dia itu ada bentuknya table. Ada ada nama kolom sama value-nya. Bukan value ding. Nama kolom sama tipe data. Misal ya, kita mau bikin database buat penjualan. Toko online lah ya. Berarti kan di dalam sebuah database aplikasi toko online itu ada beberapa entitas ya yang pasti. Ada apa aja sih? Misalnya dia ada apa yo? Contohnya produk, ya kan, ada data produk. Terus ada Ada data harga. user. Harga perlu dipisah sama produk nggak? Oh, enggak. Itu kan detailing dari produk. Ha, Kayak mau quantity gitu-gitu. ya kayak entitasnya aja sih ini. Ada entitas Oh, produk, ada user, terus ada transaksi, ya nggak? hmm. Ada apa lagi? Ada, ya anggaplah tiga inilah. Nah, di dalam tabel, di dalam entitas ini kalau di database nanti bakal direpresentasikan dalam bentuk tabel. Jadi nanti ada tabel produk, ada tabel user atau customer, ada tabel transaksi gitu. Intinya database itu bentuknya cuma tabel data gitu. Nah, di dalam tabel produk ini isinya apa aja? Yang jelas di setiap tabel kalau kita mau pakai SQL itu harus punya primary key. Harus punya primary key. Primary key itu satu kolom yang dia itu sifatnya unik. Jadi merepresentasikan satu baris data. Agak kebayang pasti. Biasanya kita kasih nama ID. Terus ada kolom. Nah, di dalam tabel produk biasanya ada apa aja sih? Ada nama barang, ada harga barang, ada quantity katakanlah. Ya nggak? Hmm. Terus di dalam tabel user itu pasti dia punya primary key juga, wajib sifatnya. Anggaplah kita kasih nama ID juga. Di sini ada nama, ada email, ada nomor HP Alamat. dan sebagainya lah ya.
Nah, uniknya kalau SQL itu kan kepanjangannya dari apa ya? Gue lupa lagi. Kepanjangan dari SQL. Structured Query Language gitu ya. Nah, yang membedakan yang bikin SQL itu unik adalah setiap tabel itu saling terhubung biasanya. Dia bisa punya relasi gitu lah. Contohnya apa? Contohnya di tabel transaksi ini. Tabel transaksi ini kan pasti berelasi antara data user sama data produk. Ya kan? Karena dia bilangnya pasti di dalam tabel transaksi itu user ini beli produk ini gitu. Terus ada metadata lainnya misal kayak tanggalnya kapan dan lain sebagainya. Nah, di tabel transaksi ini juga ada yang namanya primary key. Intinya setiap tabel itu wajib punya primary key. Dia ada ID. Terus karena dia nanti bakal connect ke user dan produk, dia harus punya yang namanya foreign key. Foreign key apa? ID user. Gak usah dipikir dulu dah. Foreign key ID Produk. produk. Terus di sini ada quantity katakanlah. Quantity penjualan. Terus created at katakanlah tanggal dia dibikin invoice-nya. Terus anggaplah inilah ya. Nah, ini kan mind map-nya ya. Kalau dalam bentuk visualisasinya gimana sih? Ayo coba kita langsung bikin aja. Nih gue punya server MySQL, gue start. Nah, MySQL yang ini. Nah, gue mau bikin baru nih. New database. Tuku online. Nah, ini nih. Dia ada tabel kan. Fokus di tabel aja. Kita akan bikin tabel database seperti apa. Ada 3 nih. Nanti bakal kayak gini. Ini tabel produk. Ya, tabel produk itu ada apa aja sih? Kolomnya ada ID. Anggaplah tipe datanya integer karena dia angka. In terus ada nama barang, varchar. Nah, tipe datanya ntar cari sendiri lah. Varchar ini kalau dia teks lah. Kalau teks dia varchar, variabel karakter. Kalau angka integer, kalau tanggal ya date. Nanti ada harga barang. Karena dia angka, berarti apa tipe datanya? Apa? Number. In. Oh, in. Integer. Number juga ada sih sebenarnya. Apa bedanya? Beda di panjang datanya. Nggak terlalu penting lah. Nggak terlalu apa? Terlalu teknis soalnya. Terus quantity. Quantity ini In. and ini buat bilangan bulat ya. Tapi kalau buat Koma. koma, kok gini ya? Lah. Lagi dong. Kolom tipe data. ID integer. Terus nama underscore barang varchar. Dia harus pakai underscore ya, Din. Iya, Nggak bisa standar sih.
biar lebih enak aja. Nanti kalau di query, nanti di DRL-nya biar lebih enak. Ntar lah ya. Ini tabel apa tadi? Produk, ya kan? Ini itu primary key, kayak PK. Terus gue ada lagi tabel Apa PK? Oh, primary key. Sorry. penjahit kelamin. Hmm. User ada. Jadi ini tuh belum ngomongin value-nya. Belum, ini masih struktur tabelnya dulu. Hmm. Kita bikin wadahnya dulu kan, kayak mau bikin Excel itu kita mau bikin dulu nih, ada kolom apa aja tuh di Excel gitu. Mhm. Baru ngisi datanya, baru edit datanya dan lain sebagainya. Email, kalau email pasti dia varchar. Terus ada nomor HP, password dan lain sebagainya lah ya. Ya udahlah. Ini gimana ya cara delete? Betul, Din. Nah, terus satu lagi. Kita mau bikin tabel apa ya terakhir? Transaksi. Transaksi. Ada ID, ada ID user. Karena dia foreign key, maka tipe datanya harus sama nih. ID user ini kan berarti ID yang ada di dalam user, tabel user. Dia tipe datanya apa? In. Harus kita samain. Terus di sini ada ID produk. Produk itu dia itu foreign key juga. Karena dia foreign key, maka tipe datanya harus sama dengan tabel masternya, referensi tabelnya di apa? Di produk. Di produk kolom apa? Kolom ID. Tipe datanya apa? In. Berarti harus in. Kalau varchar ntar dia error. Terus ada jumlah pembelian lah ya, apa ya, quantity lah. Terus ada created ad-nya. Misal gue pengen dia itu apa ya, nggak cuman tanggal tapi date and time, jadi timestamp biasanya, timestamp atau date time bebas. Nah ini kan FK ya. Uniknya si SQL dibandingkan kalau kita nyimpen data di Excel itu di sini di foreign key-nya. ID user itu dia bisa mereferensi ke tabel user. Gini. Tabel user ke ID-nya, ke kolom apa gitu. Nama kolom apa. Ntar kalau bingung ntar deh praktek aja. Enggak bingung kok. Salah dong, Din. Itu bukan yang itu. Oh iya. Bawah. Nah, ID produk dia kan foreign key ya. Namanya foreign itu dia merefer ke salah satu tabel yang lain gitu. Berarti ngerefernya ke apa? Ke kolom, ke spesifik kolom. Kenapa dia ke kolom ID? Boleh nggak sih kalau gue bikin foreign key-nya di kolom quantity? Atau di nama barang? Di nama barang deh. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh aja sebenarnya. Kalau Selama, yang kirinya foreign key-nya kan? iya, asalkan nama barang ini unik. Maksudnya nggak ada value yang sama persis di dalam tabel produk di kolom nama barang. Kalau ID kan karena dia primary key sifatnya memang harus unik kan. Kenapa dia unik? Karena nanti kalau kita mau manggil data itu kita panggil ID-nya.
Jadi misal ID-nya ini satu, terus ini nama barangnya Rinso, harga barangnya 10.000, kuantitinya 10. Terus di ID 2 itu ada Lifebuoy, nama barangnya harganya 5.000 dan lain sebagainya ya. Nah, di query-nya nanti kalau kita mau bikin apa ya, query lah ya, yang kita panggil itu ID-nya biar gampang. Jadi kalau ID satu itu, oh berarti ID satu itu merepresentasikan satu row data. Tadi apa? ID satu Rinso ya. Hmm. Ya gitulah. Ya ID lah ya. Nah, gitu. Jadi biar gampang Jadi ngambil aja. tadi yang si foreign key-nya selama dia Unik. nggak nggak sama dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya Rinso, berarti nggak boleh ada Rinso lagi di dalam nama barang itu. Ya, karena nanti duplicate. Oh. Hmm. Foreign key ini dibuat biar kalau misal data produk eh Rinso gitu ya, kita delete karena udah nggak ada lagi ternyata salah gitu. Tapi dia ada transaksinya, daripada kita melakukan delete 2 kali, kan dia udah connect nih. Berarti selama ID produk foreign key di sini itu ID-nya Rinso, dia akan otomatis ikut terhapus gitu atau otomatis ikut terupdate. Nah, kalau di sini double duplicate kan kita nggak tahu ya Rinso mana yang dihapus gitu. Bisa-bisa kalau di Hmm. sini ada Rinso yang sebenarnya dia itu Rinso-nya beda, semua datanya kehapus gitu. Jadi lebih safe pakai ID. Oke, kita akan bikin struktur kayak gini nih di real database-nya. Table, new table. Nah nih, name-nya apa? Nama kolomnya ID. Kita bikin produk. Hello, Halo, I'm here. are you there? Nggak usah soal Inggris, tadi Jawa juga. Ah, ID ini kan gue mau bikin dia primary key ya. Gampang aja kalau kita pakai navigate. Kalau pakai tools gitu, di Beaver juga sama. Name-nya ID, tipe datanya integer, terus length-nya biarin dia default. Kalau primary key itu dia harus not null, terus key-nya kita centang. Nah, itu ada tanda kuncinya tuh. Tadi not null-nya apa? Buat apa? Not null-nya itu not null-nya ini biar eh dia harus ada value-nya. Nggak boleh kosong, nggak boleh null gitu. Oh, Kan required. required. Biar gampang, kita bikin auto increment aja dia. Jadi setiap ada data baru dia bakal otomatis nambah satu, nambah satu, nambah satu gitu. Tanpa perlu kita insert dulu. Itu ID. Maksudnya gimana? Auto increment nih. Heeh. Biar ketika kalau kita mau nge-add data baru, ID-nya otomatis keisi dan terincrement satu. Jadi urut terus gitu. Terus dia kan pasti unik ya Oh, kalau karena hahaha. auto increment gitu. Oh, oke, oke, oke. Maksudnya buat di value-nya gitu ya? Yoi. Oh, oke. Ini ID. Terus ada kolom nama barang. Nama barang varchar. Oke. Harga barang, quantity. Oke, save. Save nama tabelnya products. Nah, kita punya satu tabel nih. Terus kita mau bikin new table lagi. User. Customer lah ya, jangan user. ID, integer, not null, primary key, auto increment. Terus nama, varchar, email, nomor HP, password. Ini tadi kok varchar langsung keisi gitu sih, Din? Otomatis. Gue tap doang. Kok bisa? Ya dari toolsnya. Oh. Maksudnya kalau dia mau pilih nggak mau varchar? Di ini aja pilihannya nih banyak. Oh.
timestamp, ada teks. Oke, oke. Lanjut. Save. Ntar ID-nya kita bikin dia auto increment juga. Customers, bentar. Ini gue ubah aja. Jadi customers. Ini udah, kita punya tinggal satu lagi. ID, integer, not null, primary key, auto increment. Terus ID user karena dia foreign key, coba kita kasih varchar aja dah. Terus ID product dan ID user lah, ID customer. Customers, ID products, ini in. Terus ada quantity, ada created at time, date time aja, bebas sih date time apa timestamp. Nah, bedanya itu kita mau bikin foreign key kan, dia foreign key. Di tab foreign key, fieldnya ini kan kolom-kolom di tabel transaksi ya. Field di kolom tabel transaksi, mana yang mau kita bikin foreign key? Ada dua nih, ID customer sama ID products. Satu-satu aja deh. ID customers, skemanya otomatis terisi. ID customers dia mereferensi ke tabel mana? Ke tabel customers. Reference fieldnya itu apa? Reference fieldnya adalah ID, karena kita mau sambungin dia ke ID-nya, ya nggak? ID. On delete, on update ini abaikan aja. Dia ada cascade, no action, restrict, set null. Kalau restrict itu ketika misal di sini ada customer Vika gitu ya. Terus di transaksi ternyata Vika ini sudah melakukan transaksi sehingga datanya terrecord di dalam tabel transaksi. Nah, maka data Vika di dalam tabel customer itu nggak bakal bisa di delete kalau kita on delete-nya restrict. Kita harus bersihin dulu di dalam tabel transaksi yang ada data Vika-nya. Kalau cascade, dia akan otomatis terdelete di tabel transaksinya kalau kita delete data Vika di dalam tabel customers. Kalau no action sama set null dia nggak akan melakukan apa-apa gitu. Cascade aja lah. Bebas sih ini, nggak perlu itu. Coba gue Ini save. biasanya kayak kebutuhannya si user atau stakeholder gitu ya, maunya kayak gimana atau gimana tuh? Kalau ini biasanya kebutuhannya dari developer. Dia yang harus mikirin ini mau kita bikin apa, cascade kah, restrict kah, set null kah gitu. Oke. Dia karena dia yang tahu sistemnya. Misal gue save tabel transaksi. Error. Foreign Karena key tadi uh, itunya salah ya. constraint, kena constraint dia. Jadi gue harus ubah ini ke integer. Baru gue save. Nah, bisa dia. Ini kan baru satu ya foreign key-nya, tinggal yang user belum. Ini kan baru nge-reference ke tabel apa namanya, customers. Sekarang field ID user, ID products maksud gue, bakal gue referensiin ke tabel products, bakal gue sambungin ke situ, ID. ke field ID. Ini biarin lah Name otomatis keisi ya. ya. Sebenarnya ini abain aja sih, belum masuk SQL, cuman biar ada pandangan gimana sih sebenarnya database itu kita. Nah, kita udah punya 3 tabel nih. Kalau secara visualisasi kan kayak gini ya, apa namanya, hubungannya. Nah, coba kita lihat modelnya kayak gimana.
IRD namanya, import from database, SQL lokal, toko online, start. Nah sama nih, Bentar-bentar, ini buat apa nih? ini IRD. Biasanya kalau lu bisnis analis, lu bakal bisnis sistem analis, lu bakal bikin IRD sih, biar lu harus nentuin nih tabel produk itu butuh butuh apa aja sih secara bisnis datanya gitu. Hmm. Ini ada dua nih, ada tanda wajibnya nih, berarti dia foreign key gitu. Oke, sama ya udah. Ini benar-benar ini sebagai BSA yang bikin. Tergantung kebijakan sih Buat biasanya. istilahnya jadi pegangan developer, tahu gimana bikin flow datanya gitu-gitu nggak sih? Ya desain database-nya gimana sih, biasanya ini sistem analis sih, kerjaannya sistem analis. Kalau BSA kan biasanya lebih condong ke bisnis ya, kayak enggak deh. Nggak ada yang tahu, Din. Iya juga sih. Lanjut. Oke, tapi paling enggak lu bisa baca IRD lah. Oh, di dalam database ini tuh ada 3 tabel. Ada tabel produk, transaksi, sama customers. Terus di dalam tabel produk itu ada kolom nama barang, harga barang, sama quantity. ID otomatis ada, abaikan aja gitu. Ini tabel datanya, metadata datanya, ada nama, email, password, ID abaikan. Oh, dia ternyata nyambung nih, terkoneksi. Foreign key-nya mana gitu. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Vika? Hmm, nggak, belum ada. Tadi dia otomatis kayak gini kan tadi bentuknya. Iya, karena gue bikin foreign key, maka dia otomatis ada sambungannya nih. Uh, Oh, kalau misalnya tadi nggak ada yang foreign key, dia akan terpisah pisah-pisah. sendiri ya, nah, misah aja Oh, gini. oke. Hmm, Artinya dia ada relationship-nya gitu. cie. Cetak. Hmm, nangkap, nangkap. Oke, terus coba kita lihat tabel customers. Nah, kan tadi kan ID-nya auto increment ya. Coba kita insert data. Wih, nah dia otomatis satu tuh. Nah, Hmm, proses insert data ini itu masuk ke DML. Tadi kan ada 3 ya, DDL, DML, DRR. Kalau DDL ini proses yang tadi, bikin database, bikin struktur tabelnya, terus ngasih foreign key dan lain sebagainya. Intinya yang wadahnya data itu DDL. Perintah untuk membuat database tabel. Kalau DML itu dia itu namanya data manipulation language. DML itu perintah yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Manipulasi data itu apa aja sih? Ada insert, ada update, sama delete. Ya kan? Kalau insert ya nambah data, update ya ngupdate data yang sudah existing, delete data gitu. Terus ini baru masuk ke query nih. Bentar. Hah? Kok putus sih? Tadi sampai di DML. DML. DDL udah lah ya. Cuman Udah. bikin ini nggak masuk ujian kok kayaknya. Cuman Oh, enggak. intermezzo aja. Nah, Enggak. di ML Kok kita dihapus? enggak di collapse. Oh, gila keren banget.
Itu di ML, di data manipulation language. Ada 3 operasi. Ada tambah data, hapus data, sama ubah data. Operasi kuping nggak ada itu. Itu operasi saya. Ah, Din, Din. Hilang suara lu, Din. Halo? Ya udah lanjut. Nah, insert Iya. tambah data itu query-nya adalah pakai insert. Ini Biasanya, udah pasti. Tambah data, hapus data, sama ubah data. ya, Oke. insert into. Terus di sini ada nama tabel, terus ada 2 format sih sebenarnya. Kita bisa, misal kalau kita mau insert into tabel apa ya? Produk lah ya. Ada nama barang, harga barang, sama quantity. ID nggak perlu karena dia auto increment tadi. Tapi kalau ID-nya nggak auto increment, nggak terauto generate, kita perlu definisiin juga di sini. Paham nggak? Gini. Yang tadi nggak paham lagi maksudnya gimana? Insert into ada dua. Ada 2 cara penulisan. Yang pertama dulu Heeh. lah ya, insert into nama table, terus kita kasih kurung, terus nama kolomnya, kolom apa tadi kalau products, nama barang, harga barang, sama quantity. Tuh, nama barang, nama underscore barang, koma, harga underscore barang, koma, Titik. quantity, terus value-nya apa? Values, baru di sini kasih ketik. Karena dia nama barang itu varchar bukan integer ya, artinya kan string text, jadi harus diapit petik. Misal nama barangnya Rinso, Ah, terus kenapa dipetik? karena dia string text, varchar kan tipe datanya kan. Heeh. Intinya petik itu merepresentasikan bahwa dia itu teks, bukan. Itu itu ada di mana ya, Din, pengetahuannya, Din? Itu basic programming knowledge. Hmm, oke. Ya intinya kalau kalau varchar itu kalau nggak dikasih petik nanti ada errornya kok gitu, ketahuan minta petik dia, nggak usah dipikirin lah. Harga Nggak barang, bisa dong, harus dipikirin. iya nanti kalau keliru dikasih tahu sama si itunya, Iya, iya, iya. tinggal dibenerin aja. Harga barang misal 500, terus Ini baru koma, mau nambah orang. nambah, Nambah data ini. iya, quantity 10 gitu kan. Ini Kok yang lu nulisnya nama table bukan nama produk? nama tabelnya. Ya udah ini gue kasih, gue ubah gini aja, rewel. Enggak, maksudnya bukan. Bukan, gue jadi ini Oh ya udah ya, masuk ke contoh atau masih products, masih clue-nya gitu, kayak masih kolom kolom ngerti satu, gak sih ya maksudnya? gini, Iya, gitu kolom maksud 2 gue. Bukan dan rewelnya, seterusnya. Udin. Ih, Value kolom satu, nah gitu maksudnya gue. value kolom 2, Oh, iya, nangkap-nangkap. value kolom xx gitu. Hmm. Nah ini contoh. Terus Oh, jadi yang pertama itu penulisannya adalah kita bisa definisiin nama kolomnya di sini. Kenapa kita definisiin? Bisa jadi kita nggak mau input nama barang, cuman harganya doang gitu. Aneh ya, tapi pasti ada kejadian kayak gitu. Kalau di case ini pasti kita di mau input. mau apa, Din? Mau input cuman di Nambahin. Oh, beberapa kolom hmm, doang gitu. Kolom lainnya kita mau biarin dia nul atau nggak ada value-nya gitu. hmm, Caranya adalah dengan harus mendefinisikan kolom apa yang mau diisi. Ini harus urut ya. Yang pertama, nih yang pertama hmm, kita. hmm.
Nah, kalau misal eh, di case ini, di case table products itu kan semuanya kita isi nih, tiga kolom nih, ya nggak? Hmm. Hmm. Kita bisa singkatin aja pakai cara penulisan yang kedua. Ini yang kedua. Insert into View. nama tabel, langsung values-nya. Jadi nama kolomnya nggak perlu didefinisiin. Terus value value kolom satu. Ah, lama. Ini doang bedanya. Dia update si kolomnya dari mana? Otomatis. Karena kalau nggak kita definisiin, dia bakal otomatis ngenalin Oh, sesuai struktur. urutan. Sesuai urutannya. Oh. Gini, kita coba query new query MySQL database toko online. Oke. Tadi itu kopas aja lah ya, males gue. Apa sih? Yang pertama nih, insert into table products, di kolom nama barang itu rinso value-nya, di harga barang itu 500, kuantitinya 10. Oh sorry, kayaknya kalau MySQL itu double quote. Nah nih, dikasih tahu kan, rinso in field list, artinya nggak ada kolom rinso kok. Nah, sukses nih. Affected rows 1. Coba kita lihat di tabel products. Database-nya. Mm-mm. Nah nih udah masuk nih. ID-nya otomatis auto increment. Ih, keren banget. Terus kita coba pakai format yang kedua ya. Kita buktikan apakah dia otomatis akan menambahkan sesuai. Kita komen dulu. Tiknya 2 nih. Ayo. Biskuat. Run. Column count doesn't match value. Oh, kenapa nih? Harus sama kali sama yang di atas. Iya, harusnya sih. Insert into values. Biskuat 1500. Coba deh, gue lihat. Mungkin kalau udah pakai cara yang pertama, pakai cara yang pertama. Terus, Enggak sih. Apa ID-nya harus didefinisin juga ya? Harusnya enggak deh. Oh iya. Oh. Oh ap- iya iya ya paham. apa nih? Ini sukses ya. Berarti kalau kita pakai format yang kedua, format yang kedua ini catatannya adalah semua kolom harus diisi. Oh, termasuk ID-nya. Termasuk ID-nya. Gitu. Nah, kok start dari nomor 2? Oh, Ya karena bebas lah. countingnya nomor... Oh, ya, ya, ya. Karena tadi countingnya nomor yang rinso udah 1 kan. Terus biskuitnya nomor 2 gitu kan maksud lo? Iya, bebas sih sebenarnya. Coba Kalau kita nggak double, refresh.
Double dong. Nah, coba ya kita buktiin dia bisa double apa enggak. Karena kan dia primary key ya. Ini udah ada nih 2 nih. Gue mau insert lagi nih. Gue insert ulang 2. Duplicate entry to for key primary. Nggak bisa. Dia nggak akan ditambahkan. Tapi kalau misal ID-nya gue ubah deh jadi 100. Klik. Ah, dia masuk tuh. That's why kenapa primary key itu harus unik. Oh, dia nambah. Iya, ini kan query Bukan, insert. iya. Dia nggak nge-replace gitu ya, Din? Dia bakal nge-replace kalau kita pakai DML yang update ubah data. Ini Oh, kan pokoknya insert nih. setiap nulisnya insert tuh dia akan nambah aja, nggak. Mm-mm. Nih, kalau mau Dia, nambah harus insert. ya ya. Ya ya ya, gue paham. Oke. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih hapus. Dia Operasi nggak hapus. berconnect satu sama lain gitu sama yang atasnya. Si, lu bilangnya apa sih, Din? Coba balik ke tempat database tadi deh. Pas nulis query. Mana ini? Apa Bukan. sih? Ini Yang database tadi. DDL. Bukan. Bukan ini. Yaitu. Nah, Oh, ini yang pas lo nulis SQL ini, dia tuh list nomor 1 sama list nomor 2 itu tuh nggak connect. connect maksudnya? Enggak. Jadi misalnya kita mau tadi lo enter ke row ketiga, yang 1 sama 2-nya, itu tetap connect Eksis. atau enggak. Kayak Tetap. dia, kayak apa ya maksud gue? Gimana ya, Din? Gue nggak bisa nanyanya. Intinya, kalau insert itu kita nambahin data aja. Row baru, pasti ada data baru gitu. Nah, saat dia ngeran, kan Heeh, dia, lo tadi ngeran, itu heeh. pasti ngeran nomor 1 sama 2-nya. Enggak, dia nambahkan data baru aja. Enggak peduli di dalam tabelnya ada data 1, ada data 1000. Enggak peduli, yang insert intinya gue tambahin data aja deh gitu. Di Iya, kolom yang yang spesifik. di run, yang di run ini, Oh, coba lu ini. lagi ngeran. Iya, iya Ini. itu maksud gue, iya itu maksud Oh, gue. ini kan gue komen nih. Kalau gini, Komen baru tuh apa? komen itu kayak dia bakal diabaikan. Kayak cuman tulisan aja gitu, nggak bakal dieksekusi. Oh, itu maksudnya gue. Oh, ya gitu. Atau kalau nggak gue komen nih, Hah. Nah, dia akan ngeran ngebaca semua, yang 1 2 kan? ya Oh, semua. oke, oke, oke. Nangkep. Atau gue blok aja sini nari run selected. Hmm, Karena gue oke, oke. males males ngeblok. Oke, insert dan ada yang perlu ditanyakan Mbak Vika? Hmm, Ah, paham. sekarang lu coba deh bikin query insert buat eh tabel customers. Ini gue share ya. Tadi kan produk ya. Coba buat customers satu. Tadi udah ada Vika sih. Nih. Din, pakai apa, Din? Gue gak punya Astagfirullah. yang Iya kayak ya. gituannya. Iya ya. Oh, lu kasih akses ke gue, kasih ini ke gue. Repot. Apa? em, kontrol, kontrol. Iya deh, boleh. Enggak deh, gini aja deh. Lu tulis dah. Ini kan ada query-nya nih. Kira-kira kayak gimana gitu. Cuman tinggal disesuaiin aja. Oh, oke. Oh, Bisa gua. nih lihat ini nih. Lihat dari IRD customers. Hmm? Insert data baru di customers. Table customers. Lu kirim di chat, ntar kita eksekusi.
Gue perlu sign in, Din. Nggak tahu. Enggak deh kayaknya. Perlu, Din. Oh, sorry. Dah, coba refresh. Bisa gak? I'm in. Oh gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, view only. Iya, view only. Loh, Kirim gue aja nulisnya di mana? di chat. Oh, oh. Kalau yang mau nggak view only bayar sekarang. Nih, skema tabelnya. Ini harus di caps lock dan insert to-nya. Enggak sih. Oh, iya. Enggak. Cuman buat penekanan aja kalau itu perintah SQL-nya gitu. Kalau gue kebiasaan gue caps lock. Biar ganteng. Lo nggak perlu caps lock udah ganteng kan, Din? Typing ganteng gitu loh. Tahu juga lo, Din, tentang typing ganteng. Tahu gue. Keren. Mengikuti zaman. Lama amat, Bun. Antara si insert custom insert intonya sama values-nya nggak apa-apa ini. Apa kayak nggak ada pemisah. Apaan sih? Kayak maksudnya kayak nggak ada koma, nggak ada apa gitu-gitu nggak apa-apa, Din. Kan pemisahnya udah spasi. Oh, itu udah termasuk pemisah. Lu terlalu overthinking deh menurut gue. Enggak, Kayak semuanya kayak ribet banget gitu. enggak, bukan, Din. Bukan, maksud gue tuh kayak itu kan kayak nyambung terus kan, kayak apa sih? Maksud gue Satu berderet komen. gitu. Uh-uh. Nih kayak terus aja gitu. Nah, maksud gue apakah ada kayak pemisahnya, koma atau titik koma gitu loh antara insert into sama si value-nya. Ini kan lu kan kayak lu boltin dan lu caps lock gitu. Enggak ada. Yang ada pemisahnya itu di nama kolom sama values yang di Nah, dalam. itu Uh-uh. gue cuma nanya itu doang, Din. Kenapa sih? Gue kalau nanya dikira overthinking, males. Gue gak ada pertanyaan deh. Terserah deh. Gue ngerti kok. Dah, Query-nya agak menghina ya. siapa? Query-nya. Enggak. Oke, kita run. Sukses. Yeay. Oke, berarti udah paham buat insert. Mana? Hah? Oh, lu mau lihat? Customers. Customers. Refresh. Tuh, Oh, udah. refresh. Oh, hmm. Eh, Oke, lanjut ke hapus data. Hapus data lebih simpel sih. lagi nanya-nanya. Ini kan tadi satu, satu
Gue jadi nanya deh. Satu row. Iya. Ini kan kalau insertnya satu satu query satu row. Kalau misalnya dia pengen auto 2 row aja gitu langsung Bulk gimana? bisa, namanya bulk insert. Gue lupa sih query-nya. Lu googling lah, bulk insert gitu. Ya udah. Bulk insert. Query. Sekarang kita masuk ke delete. Jadi Ini insert into itu cuma untuk satu doang ya berarti. satu row ya, satu data. Oke. Tapi biasanya juga gitu sih. Maksudnya kalau misal nih di codingan gitu ya, di aplikasi kayak import itu kan seakan-akan kita langsung import banyak row gitu kan ya. Tapi Hmm. sebenarnya itu kebanyakan itu di looping biasanya, atau memang atau memang terakumulasi 100 row gitu langsung, cuman pakai apa ya istilahnya, ORM. Agak kompleks sih kalau bulk insert. Ya intinya gitulah. Hmm. Nggak paham ya? Ya gue juga sih. Paham kok Din, gue paham. Nah, delete from nama tabel, terus where kondisi. Tuh, kayak lo nulisnya tuh dia dia pasti maksudnya si sistemnya tahu kalau itu perintah gitu-gitu ya berarti. Iya, dia otomatis ngerti. Oh, Formatnya inilah formatnya. Kalau iya dia iya iya. delete from gitu. Hmm. Kalau kita, ini yang pertama ya. Katakanlah gue mau delete from customers. Nah, tabelnya. Where gue mau delete Vika, Vikui. Misal gue mau tambahkan lagi di sini Vikui juga. Terus di sini misal nama Vikui ada 2 ya. Terus di sini ada Vikuiyu gitu. Anggaplah gini. Lah, kalau bisa nambah dari sini buat apa ada query sih? Nah, itu dia. Kan kita kan pakai tools. Sebenarnya di belakang sistem ya, ketika kita nambahkan di sini tuh dia ngelakuin query-nya nih. Kelihatan nggak? Hmm. Insert into tokoonline.customers, table customers, nama, email, password, values-nya Vikuiyu. Nih, Heeh. nih, misal gue tambahkan baru lagi ya. Eh, Mail. Terus gue centang. Nah, dia ngelakuin ini sebenarnya. Heeh. Ya udah gitu. Terus kenapa kita Kita ribet-ribet perlu tahu query gitu. Karena kalau kita mau bikin aplikasi kan nggak mungkin nih eh ngisi oh ngisi datanya di sini gitu kan, pasti iya iya ngisi iya datanya iya lewat iya 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 aplikasi juga. iya 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 iya. Oke oke gue nangkap nangkap gue nangkap. Oke, okay, good. Din lu udah recordin Din. Iya ya. Udah kok. Demi apa? Udah Ah, kayaknya. Coba gue. serius. Udah. Apa ntar di lu gabung sendiri aja. Oke, okay. Ya. Kita ke delete where. Kenapa pakai where? Sebenarnya ada 2. Kalau kita mau delete semua data, kita nggak perlu where, kita nggak perlu kondisi. Jadi cuman delete from nama tabel, delete from customers. Kita coba ya.
Misal kita lagi mabuk gitu ya, nggak sengaja ke database production ngelakuin delete tapi query-nya delete from customers doang. Customers doang. Run. Mampus, yang hilang 5. Tuh hilang semua ada tuh. Kalau nggak ada where itu dia bakal ngedelete semua data di dalam tabel. Tapi Dia nggak kalau bisa undo. apa? Dia nggak bisa undo. Nggak bisa. Nanti ada caranya undo gimana? Backup. Pakai eh, transaction namanya. Hmm. Tapi itu udah ntar lah, gampang lah. Gue nggak percaya sama gampangnya yang dulu. Kayaknya level gampang kita beda deh. ID-nya start dari 6. Karena kan tadi udah ada record tuh 0, 1 Kan sampai tapi kan 5. udah ke delete. Tapi tetap ke record di metadatanya. Oh, dia cuman soft delete gitu. Bukan soft delete secara apa ya? Nggak tahu, pokoknya di dalamnya ini nih dia udah ngenalin aja gitu. Last last ID tuh berapa gitu. Bener-bener harus unik banget ya berarti. Sebenarnya kalau kita mau reset lagi dari satu bisa aja sih, nggak masalah. Hmm. Nyek, terus lo. Nah, where kita akan belajar where condition. Where condition ini bakal sangat kepake sih kayaknya. Where ini yang paling sering lu pakai kalau nanti ada tes atau apa gitu. Where ini kayak semacam filter fungsinya. Jadi kita bisa pilih nih apa yang bakal kita lakuin, data mana yang bakal kita manipulasi, delete, update, atau data mana yang bakal kita retrieve dari tabel di dalam database. Nah, di where ini kita bisa pakai yang namanya logical apa ya namanya? Mana sih? Main map. Where condition. Kita bisa pakai logical arithmetic, gimana tulisannya? Gini lah. Kita bisa pakai in, between, kita bisa pakai or sama and. Logical arithmetic ini biasanya lebih besar dari, terus ada kurang dari, ada sama dengan gitu, ada lebih besar dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu gini kayak apa gini ya, gini kayaknya. Nah, misal nih kan kita punya data ini ya, nih. Lu pengen delete yang Vikui aja yang ID 8. Caranya gimana? Kalau tadi kan delete from doang, ini bakal ngedelete semua data. Nah, kalau kita mau delete data yang spesifik, kita bisa manfaatkan where. Where-nya tergantung, terserah lu, logika lu gimana. Ini kan bisa bisa kita ambil ID-nya aja, bisa kita ambil emailnya,
Kalau nama sama password nggak bisa karena dia ada yang duplicate nih, ada yang sama. ASDF gitu. Nggak kebayang ya, oke. Where? Kebayang, kebayang. Pokoknya yang unik kan, berarti nggak Iya, beda sama yang lain. karena spesifik. Hmm. Where paling gampang adalah ID. Jadi sama dengan berapa? 8. Delete. Nih, ini kita pakai logika yang mana tadi? Yang ini aritmatik. Oh, Sama dengan ya. oh, oke. Nah, udah hilang nih affected row 1. Kita lihat ID 8 dia bakal hilang gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ini kan ada Vikui 2 ya. Gue nggak mau ambil dari ID-nya. Vikuinya kepala ada 3. Gue mau delete nama Vikui tapi yang emailnya bukan ASDF. Berarti kan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu namanya harus Vikui. Kondisi yang kedua, emailnya itu harus ASDF. Selain ASDF berarti dua data ini 16. kan, 16 kan. Hmm. Nah, caranya adalah kita bisa manfaatkan eh, ORNN. Karena kan ada lebih dari satu kondisi. Hmm. Kalau di case yang tadi kan dua kondisi itu harus terpenuhi kan. Kondisi yang pertama namanya harus Vikui. Kondisi yang kedua emailnya jangan Selain, ASDF, selain ya, ASDF. Berarti kita pakai N apa OR? N. N. Oke. Where nama. Pertama kondisi pertama coba lu dik gue dah. Nama kolomnya nama. Penulisannya adalah nama kolom. Where nama. Itu sama dengan Vikui. karena dia string dan dia value kan. Oh, Kan ketik tutup kutip. Vikui. Terus kondisi kedua And and apa kondisi kedua di kolom di password. Email. email Email sama dengan kutip ASD, apa tadi? DF. ASDF ini. DF. Kalau kita jalankan query ini kira-kira yang bakal ke delete yang mana? Yang selain dong. Iya dong. Yang Kalau sama dengan selain berarti not kan. Di sini not itu lambangnya kalau nggak salah ini atau ini. Gue lupa dah. Atau tidak sama dengan gini. Gue lupa. Coba aja ya. itu Kayak gini ya. dapatnya dari mana ilmunya? Googling aja. Oke. Kalau error berarti ntar kita coba lagi. Betul nih. Atau kita bisa not gini sih kalau not gitu. Oh nggak bisa anjir. So tahu banget gue. Oh not ini kalau not null. Kalau gini, kalau tidak sama dengan, oh sama. Dua-duanya bisa terhadap Sabafik. Apa sih itu tanda seru? Tanda seru sama dengan. Tanda seru ini artinya negasi kalau di pemrograman kayak kebalikannya gitu. Jadi kalau ada orang yang gombalin lu, hey, Vika itu sama dengan cantik, artinya tidak cantik. Karena ada negasinya. Infonya. Heeh. Gitu. Nah, coba kita refresh. Nah, udah hilang. And kalau misal ada tiga kondisi, misal or di sini, or ya gitulah intinya lah, and or logika lah, males gue
Itulah ya. Ada yang perlu ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Where? Coba yang tadi. Gue kopas. Paling yang sorry, yang paling gue pengen tanyain sih kayak kan berarti ada beberapa condition yang mungkin akan muncul kan skenario-skenarionya. Mm-mm. Itu bukunya itu ChatGPT aja kali ya gitu maksudnya lo kan Din. Iya. Oh, oke. Nanti biasanya yang masuk di apa interview atau tes di ini sih di bukan di DML tapi di DRL select data itu. Kayak yang lo screenshot tadi. Dia di RL. Terakhir ubah data. Ubah Demi data apa? Oke. Sepanjang perjalanan gua. ya ini masih belum ke soalnya. Cuman seenggaknya lo tau lah gitu. Iya Intinya ya. mirip sih. Kalau kalau insert kan insert into terus values ya. Kalau delete kan delete from nama tabel terus where. Kalau update update terus nama tabel terus set nama kolomnya apa sama dengan value Yang mau barunya, diganti. value barunya apa. Terus harus pakai where karena kan update kan spesifik kan, nggak bisa kita update semuanya sama, hilang semua datanya nanti sama semua gitu kan. Wajib where sih. Tapi kalau nggak dikasih where juga tetap tereksekusi, jadi hati-hati aja kalau pakai update where condition. Maksudnya where Kayak yang delete tadi, kan kalau delete from kan bisa nggak pakai where tuh, tapi konsekuensinya semua datanya terhapus, bukan data spesifik. Kalau update juga sama, kita bisa hilangin where-nya tapi semua datanya itu bakal sama semua nanti di set ini, di update ini. Intinya where ini buat filter lah ya. Oke, sekarang di sini kita ada mau update customer saja. Yang mail paling gampang itu kita ambil ID-nya, ID 7. Kita mau update emailnya. Update nama tabelnya apa? Customers. Set, kita set nama kolomnya apa yang mau kita update, email. Value-nya apa? Email gue. Terus where, kondisinya apa? Data mana yang mau gue update? Where ID-nya itu sama dengan 7. Oh, oke. Kalau misalnya, tapi kan kalau misalnya, oh iya benar. Kalau lo nggak pakai ID 7, semua customer emailnya akan berubah jadi Nurudin semua ya. Coba aja. Ntar kita coba aja. Daripada bertanya-tanya ya kan. Kenapa sih? Tadi katanya gue suruh nanya. Giliran gue nanya, suruh coba. Salah ding. Salah kayak gini apa ya? Ah iya. Kenapa pakai petik ya? Nah tuh gue juga gak tahu. Tadi kan harusnya petik 2, sekarang petik 1. Coba-coba. Kalau error dikasih tahu kok. Nih, customers. Nah, tuh dua-duanya semuanya keubah. Oh, oke oke. Kita kasih where lagi ya. Petik satu, Din. Sabar. Din, petik satu, Din.
AI-nya bukan 7 nggak sih? 7 deh. Eh, nah, factor true-nya 1. Nah, datanya doang. Itu doang. Gils. Keren Udah banget. ya. Kita Kutipnya sudah. satu, Din. Oh iya. Tulis kutip satu. Ntar Yang walaupun lu nggak tahu apa maksudnya. gue juga gak tahu sih kenapa error ya, tapi yang tadi ini. Ah, bodo amat lah. Mm-mm. Anggaplah kalau set dia berarti kalau string kutipnya 1. Kalau update data. Nah, kita udah belajar di DL, kita udah belajar di ML, tinggal di RL. Di RL adalah data retrieval manipulation, language manipulation. Dia cuman pakai select doang. Tadi yang DDL namanya apa, Din, kepanjangannya? Ah, ntar gue googling dulu. Oh, nggak usah, Din. Gua aja, Din. Gak apa-apa, Din, kalau nggak tahu. Gue tahu, gue lupa. Ya, nggak apa-apa. Biar gua aja, Din. Kayak gak penting gak sih lu cari tahu informasi apa itu? Ya, lu aja tadi jelasin DML sama Ah, DDL. data DRL. data definition language. Suka gitu. Giliran gua nanya yang, ah, oh, ah. Terus data definition language. Intinya kalau DDL itu ya kayak tadi bikin Ya, database, iya. indexing table gitu. Ya, mendefinisi lah. Bikin wadahnya. Mm-mm. Belum masuk ke value datanya. Kalau dua Hmm. ini masuk ke value data. Dua sama DRL. Oh, DRL. Kalau ini kan oh. manipulation, ngubah data, delete data, nambah data. Kalau ini nge-retrieve data, ngambil datanya. Hmm. Nah, ngomongin transaksi nggak kepake nih masih. Ntar lah ya. Kita retrieve data pakai select. Misal untuk data customers yang gue cuman pengen ngambil email sama ID-nya doang gitu ya. Berarti ID email from nama tabelnya apa. Nah, ini muncul nih. Bentuknya dia tabel juga. Kita maksudnya disuruh nyari. Apa? Ini yang dilakukan select itu tuh maksudnya nyari. Iya, retrieve data, ngambil data. Kan Hmm. kan tabelnya kan ini ya, customers ya. Kan ada Hmm. 4 kolom. Tapi gue sebenarnya tuh nggak butuh empat-empatnya kok. Gue cuma butuh ID sama emailnya doang gitu. Ya. Tapi kalau kita butuh nampilin semua data ya udah bintang. Nah, tuh sama. Coba gue tambahin lagi ya. Fikui. Fikui. Fikui ya ya. Siapa tuh ya, ya? Gak tahu juga. Selingkuhan lo ya, Din? Yoi. Siapa tuh Yi? Gue mau ubah deh customers deh. Gue pengen dia ada data age. Usia. Data apa? Usia. Oh, Asus ya. Integer. Sama births of date. Birth date gitu lah. Date.
tipenya tit. Nanti kita akan main filter-filteran. Nah, katakanlah si Mail 17, si Fikui ini 17, Fikui yang ini itu 25, yang ini itu 40, yang ini itu 9. Terus burst of death-nya 99 lah. Agak aneh sih umurnya 17 tapi burst death-nya 90. Bodo amat lah ya. Oke. Yang ini ada pertanyaan nggak yang select kolom spesifik sama all column? Belum. Aman lah ya. Aman. Terus di select sama kayak API. Kalau yang bintang, kalau semuanya kan muncul, Ya, semua table, semua kolom. kolom. Semua kolom. Kalau misalnya yang atas specifically mau kolom mana aja gitu. Terus di sini juga ada select distinct. Select distinct. Select distinct ini. Select distinct. Gimana ya penulisannya, gue lupa dah. Apa lo mau nulis apa gini? Select kayaknya mending gue googling deh. Mau gue googlingin aja nggak, Din? Enggak. Nih. Select distinct, nama kolom. From nama tabel. Oke. Ini tabel spesifik, kolom spesifik. Kolom spesifik. Kalau yang ini itu semua kolom. Kalau yang ini itu ambil dan jangan duplikat. Gimana ya bahasanya? Tidak duplikat. Menghilangkan duplikat data. Pakai distinct ini. Yo, select distinct. Katakanlah di sini ada Fikui. Fikuinya ada 2. Sama nih. Ya kan? Kalau kita select bintang, dia akan ada 2. Tapi kalau cuman select nama gitu ya. Fikuinya kan ada 2 ya. Gue nggak mau. Gue pengen ngambil data yang unik di kolom nama. Berarti select distinct. Nama. Gitu. Fikuinya jadi 1. Paham nggak? Hah? Oh. Tapi kalau misal gue mau ngambil ID juga, gue distinct,
Fikuinya ada 2 tetap. Karena dia akan benar-benar satu row ini mana yang duplicate gitu. Kalau ada data yang duplicate dalam Kecuali satu row, ID-nya 9 juga dua-duanya kan. betul. Oke. Intinya gitu kalau distinct. Gak usah dikasih ini juga bisa sih. Oh nggak bisa, so tau gue, sorry. Harus pakai bintang. Nah gitu, oke, distinct, paham ya, simple lah ya. Iya. Terus sekarang eh apa ya? Setelah distinct kita akan select order by. Coba Din, ini tuh pasti ada banyak gitu kan Din. Bukunya bener-bener nyari aja gitu ya kali ya. Coba gue mau cari deh. Lu belajar di sini nih, Mana? W3 School. Gitu. Select. Banyak kan? Tapi kalau basicnya doang ini sih. Aduh. Nah, itu bisa. Ah, order by. Coba ya. Gue pengen ngambil semua data tapi gue urutin by ID tapi terbalik di descending gitu. Order by ID des. Nah, kebalik. Atau order by usia ascending. Nah, dia urut nih 9 17. Atau order by usia ascending. Tapi kalau ascending tuh karena dia defaultnya memang ascending. Kalau kita pakai order by ini boleh nggak ditulis sih. Tapi kalau gue biasanya gue tulis biar apa ya? Ya biar deskriptif aja. Gitu. Misal, tapi kalau misal gue mau urutin by nama dulu, terus setelah namanya urut, gue mau urutin lagi by ID gitu. Atau by usia, nama sama usia. Karena kan ada 2 yang namanya Vikui nih. Tapi gue mau urutin nih, Vikui mana yang paling muda usianya gitu. Berarti yang pertama by nama, koma, usia, ascending. Nah, Viku yang pertama itu usia 17, ID-nya 9, Viku yang kedua 25 gitu. Kalau spesifik mau cari Vikui doang? Nah, kalau spesifik kita pakai where. Nih, di sini. Where. Kenapa gue where condition tadi gue pisahin di sini karena where ini kepake di semua DRL Oh. maupun DML. Jadi belajarnya where doang udah. Urutannya pasti selalu setelah nama tabel kalau where.
filter data. Oke, lu pengen cari apa dah? Lu bilang dah, gue jabanin. Tadi yang where Where kondisinya apa? namanya Vikui doang jadi. Oh, ya udah. Terus di ini kan kayak nomor 7, 11 sama 12 kan masih muncul kan. Mm-mm. Where nama sama dengan Kutip Vika. Vikui. Vikui ya. Urutannya order by sama group by, ada group by itu pasti selalu belakang. Kondisi paling belakang, sintaks paling belakang. Kalau where itu selalu setelah nama tabel. Jadi ini sih kalau pengen rapihnya, where order by kita. Hah? Ini Karena cuman kenapa di tab gitu? dirapiin aja. Mau gue giniin juga gak masalah sih. Dirapiin aja. Maksudnya ini tuh satu query gitu, satu perintah. Nah ini kan Vikui doang ya, udah. Tapi gue pengen nampilin Vikui yang lain. Gimana tuh? Kenapa? Maksudnya Vikui yang lain tuh kayak ini kan ada Vikui Yaya sama Vikui Yiyi. Gue pengen juga nih karena dia mengandung Vikui. Gimana caranya? Gimana tuh Din? Di sini ada lagi satu yang kelupaan, namanya like. Like ini pakai patterns. Jadi Similar gitu. patterns persen. Terus di sini ada persen patterns. Terus di sini ada persen patterns. Nah kalau yang ini itu akan mengambil semua data jika value awalnya mengandung kata pattern. Misal patternson ini bakal ke retrieve juga. Terus pattern John ini bakal keambil juga karena ada pattern di awalnya. Nah kalau yang ini kebalikannya, Di belakang. Jika value akhirnya mengandung kata patterns, misal si paling patterns gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada satu gitu atau ada karakter lain gitu, itu nggak akan ke retrieve. Terus ini 2 buah patterns katakanlah, ini bakal ke retrieve. Kalau ini akan mengambil semua jika value-nya mengandung kata patterns pattern, baik itu di tengah, baik itu di awal, akhir maupun tengah. Kita Geta penggunaannya contohnya adalah ini where nama kita ubah sama dengannya jadi like. Karena kan Vikui kan di depan ya.
Berarti patternnya itu persennya gue taruh di belakang. Nah, Itu dia lo matiin gak sih? astagfirullah, bener. Nah, nih. Kalau vikunya gue taruh di belakang, kayaknya cuma 2 ini doang karena ini ada Yaya sama Yiyinya. Tuh, kalau dua-duanya, yang penting ada vikuinya aja. Any question? Keren banget. Gila. Gitu. Ini basic Oke. sih. Ada lagi satu group by. Iya, Din. Basic gue nggak tahu basic, Din. Enggak, maksudnya itu basicnya itu segini gitu loh. Seribet itu banyak emang Ya, group by. Group grupnya apa? by. Nanti dia bakal di grouping. Group by usia katakanlah ya. Kita grup outputnya by usia. Nah, biasanya group by ini coba bedanya apa kalau nggak pakai group by? Ada 2 buah yang usianya 17 gitu ya. Tapi kalau kita group by, kalau dia ada yang sama gitu ya, maka dia akan cuma nampilin satu doang di grup berdasarkan usianya atau di grup berdasarkan passwordnya, kan ini ada yang sama nih, atau di grup berdasarkan namanya. Data yang lain gimana, kan beda nih. Data yang lain bakal otomatis menggunakan data yang paling atas. Coba Ah, data yang paling atas. Kenapa pakai yang atas? Maksudnya gimana? misal ini kan ada ID 9 sama 10 ya. Iya. Di sini gue mau grup by nama, otomatis kan vikuinya cuma satu. Mm-mm. Karena kan Mael udah di grup Mael sendiri, Vikui bakal di grup Vikui sendiri, Vikui gitu. Mm. Nah, dia pakai yang ASDF 1790. Coba. Dia pasti pakai yang data paling atas. Kenapa? Karena ya nggak tahu defaultnya gitu, jangan tanya gue juga. Tapi biasanya grup by ini dipakai di kondisi ketika kita melakukan apa ya namanya ya, agregasi, kayak bikin Hmm. dashboard, kayak bikin summarize data, kayak bikin report data, pasti pakai group by. Misal di group by disiplin gitu kalau di MM, atau di group by eh apa ya lagi ya, intinya yang bisa di partisi lah gitu, Iya, ya. tuh pakai group by. Terus terakhir terakhir Berarti dia ngambilnya lebih ke ID yang paling awal kan, Din? Betul. Hmm. Terakhir itu agregat Terakhir dari yang basic atau sebenarnya masih ada lagi? yang basic. Oke. Nanti pengembangannya ada join table, kayak kan tadi kan ada tabel transaksi tuh. Gimana caranya kita ngambil data yang ada di tabel user sama produk melalui tabel transaksi. Hmm. Kan sebenarnya saling saling ada relationship-nya ya. Nah, itu gimana Hmm. caranya? Itu nanti pakai join gitu. Kita pakai main agregat dulu deh. Agregat itu kayak ada beberapa sih, sebentar gue ingat-ingat dulu. Agregat itu ada average, kayak Excel gitu, kita nyari average. Terus ada sum, ada min, ada max. Din, pause, Din. Yo, Mau toilet, Din. oke. Oke. Terakhir ada aggregate function ini intinya adalah dari semua baris-baris data ini dalam sebuah query itu bakal diagregasi cuman jadi satu row data doang.
Biasanya agregat ini kita pakai kalau kita mau bikin report, dashboard, dan data deskriptif lainnya gitu. Misal, mirip kayak Excel sih. Di sini ada average, ada sum, tahu lah ya maksudnya lah. Ada min, max, sama count. Paling average lah. Kita mau cari average usia dari user gitu. Berarti average avg nama itunya apa? Nama kolomnya usia. Siap. Nah, ini kan ada 5 nih ya. Dari segini average-nya berapa gitu. 21,6. Kalau count dia bakal ngitung ada berapa baris sih, ada berapa baris data sih gitu. Nah, dan ini juga bisa kita kombinasiin pakai where condition. Where kan fungsinya cuma buat filter ya gitu. Where nama sama dengan Vikoi. Nah, yang tadi average beda lagi gitu. Ada average, ada mean, ada max. Oh ya gue lupa. Group by ini biasanya kita pakai juga ketika kita pakai agregat di sini. Kenapa? Kan nggak ketahuan tuh. Ini kan cuma jadi satu row data ya. Cuman gue pengen tahu nih. Misal yang namanya Vikui, gue pengen group by lah gitu intinya. Gimana ya ngomongnya ya? Nggak tahu lah. Coba aja lah. Mau ngasih tauin yang 40 itu siapa namanya kan? Atau apa maksudnya? Nama katakanlah. Gini. Intinya di group by berdasarkan nama. Atau paling gampang gue ubah deh. Gue tambahkan di sini profes is merit bool ada integer 1 is merit 1. Kalau 1 berarti dia udah merit, kalau 0 berarti belum. Bisa nggak ya gini ya? Anggap aja bisa. Oh enggak deh. Ya udahlah, biarlah bodoh. Pusing. Pusing ya, Din? Group by is merit. Nanti bakal dilihat tuh maksimum usia untuk is merit. Maksimum usia yang sudah merit berapa, yang belum merit berapa. Oh, ternyata paling tua yang udah merit 40, yang belum merit 25. Apakah benar? Kita cek di sini. Harusnya benar sih. Nih, yang udah merit itu 40 paling gede kan usianya. Terus yang belum merit paling gede 25. Paham gak sih? Bentar-bentar, gue lagi mami. Max usia is merit. Gue pengen ambil, kalau nggak di grouping kan gini, dia akan semuanya tuh average lah. Dari semua baris ini, dari 5 baris ini dia bakal nge-average semuanya nih. Ya enggak? Ya. Tapi gue pengen grouping. Gue pengen lihat rata-rata average usia yang merit berapa, yang enggak merit berapa. Ternyata dari data ini yang sudah merit itu usia rata-ratanya ada 21. Dan yang sudah merit Ya Allah.
dua-dua gitu. Di Oh, grouping. Kalau di kenapa lu nulis juga is merit di atasnya? biar dia muncul nih di outputnya. Karena kalau nggak ditulis nggak tahu ini 21 punyanya siapa, 22 punyanya siapa gitu. Oh, Kalau halnya di ininya kolomnya, nama kolom. ya kalau di case-nya MM katakanlah mungkin ini bisa disiplin gitu ya. Ada electrical gitu-gitu, mechanical, instrumen. Berapa nih rata-rata yang submit MM gitu. Nggak tahu sih gue. Ya gitulah Boleh. Nangkap-nangkap. gitu. Nah, ini kan jelek ya. Nama kolomnya average usia gitu. Kita bisa kasih alias pakai S. S apa dia? S usia rata-rata katakanlah. Usia rata-rata. Kayak custom name aja sih. Kita. Oh, ini resultnya ini bisa kita keluarin nggak sih, Din? Atau kayak cuman ya udah baca aja di sini gitu kalau lu mau tahu. Nah, ini yang dilakukan di dalam backend aplikasi. Result Back ini end chat. bisa dikeluarin. Kayak MM Oh, tuh, MM nampilin data dalam bentuk table tuh kan di front endnya. Di back endnya mm, itu dia ngelakuin query semacam ini. Kayak bisa mm, ngefilter, bisa ngeorder by, bisa dan lain sebagainya itu sebenarnya dia ngelakuin query. Ada query di dalamnya biar dapet nih di dalam aplikasinya udah ada nih datanya. mm. Baru nanti dikeluarin. Nah, dikeluarinnya tergantung developernya mau dikeluarin dalam bentuk apa, dalam bentuk tabel kah, dalam bentuk PDF kah, dalam bentuk chart kah gitu. Oke. Kayak raw datanya sih ini. Iya, ya. Gitu. Nangkap-nangkap. Sudah semua kayaknya. Tinggal in between. In between ini salah satu di where condition sih. Gampang lah. Coba aja sendiri di ini ada kok kayaknya. Di SQL sini. Hmm. Nah, ini ada in between, ada alias tadi juga ada nih S. Ada wildcard juga yang tadi pattern like. Hmm. Ini malah lebih lengkap nih. Ada kan gue cuman tadi pakai persen doang ini. Tapi lebih gampang pakai tanya chat GPT sih. Yang penting lu tahu apa yang mau lu tanyain gitu dari ini sih. Filter Iya. data gitu. Wah. Coba deh. Soal lu. Tadi mana? Ya, ke close lagi tadi. Benar. Karena ke restart. Hmm.
Nih, The data for the number employed at several famous IT companies is maintained in the company table. Berarti ada table yang ini nama tabelnya. terus nama kolomnya ada ID, nama employee. Tipenya integer, string atau varchar tadi sama integer. Oke. String tuh varchar. Ya. Terus output format, the result should contain the ID. Berarti kita harus nampilin ID-nya of all the companies that have more than 10.000 employees. Gampang kan berarti? Kita cuman disuruh nampilin ID-nya doang. Kayak Terus gue tahu deh. coba. Where-nya lebih dari 10.000 gitu doang. Gue tapi harus buka contekan, Din. Buka aja. Ini apa? Itu komen. Gak usah diapa-apain. Bikin aja baris baru di bawahnya, enter aja. Ini apa tadi? Komen. Ya. Biar Perintah doang. Lu baca dah itu apa. galak banget tuh, Din. Kalau bisa nyelesain ini berarti ilmu gue masuk. Masuk gua. Tapi pelan-pelan. Ya. Diem dulu, Din. Oke. Bisa gua. Dia kan nampilin result ya. Berarti Dia cuman ada tetap pakai seleksi tabelnya atau enggak sih? Nah, kalau ngelihat dari sini ini kan company.id ya. Sebenarnya coba gue share screen lagi ya. Sebenarnya tadi kan gue langsung aja tuh nama kolomnya kan, average usia gitu. Sebenarnya ini penulisan lengkapnya adalah nama tabel dot usia gitu, dot nama kolomnya. Kenapa nama tabelnya nggak gue tulis? Karena dia cuman pakai satu tabel, belum join. Jadi pasti dia nge-refer ke tabel customers, gak mungkin ke tabel lain gitu. Jadi bebas mau ditulis atau enggak. Itu aja sih. Nama tabel titik nama kolom. Oke.